PT UN Jakarta membatalkan keputusan penetapan dan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan pembatalan itu, kepemimpinan Suhartoyo sebagai Ketua MK tidak sah. Dan untuk membahasnya sudah bergabung pakar hukum tata negara dari Universitas Pakuan, Profesor Andi Asrun, dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore. Selamat sore, Profesor Andi. Selamat sore. Baik, saya langsung ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, ada keputusan MK yang kemudian dikoreksi oleh PT UN. Memangnya bisa PT UN mencampuri urusan internal MK, Mas Ferry? Ya, kalau diperhatikan bahwa perkara ini berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebuah perkara etik yang sifatnya final and binding, sehingga ini bukan urusan birokrasi administratif. Meskipun tentu tindak lanjut dari putusan itu ada kaitannya dengan keputusan kebijakan dan segala macamnya. Tapi bagi saya, hemat saya, ini bukan perkara petun, bukan harus diselesaikan di petun, sudah selesai di internal Mahkamah Konstitusi. Dan putusan petun ini janggal sekali menurut saya karena satu, dia mengembalikan harkat. Jadi peristiwanya peristiwa mengembalikan marwah etik begitu ya. Tetapi konsekuensinya aneh karena tidak mengembalikan jabatan ketua MK. Artinya petun sendiri sadar bahwa ada problematika etik juga di dalam perkara ini yang harus dihormati. Sebab kehilangan jabatan itu berakar dari persoalan etik di Mahkamah Konstitusi. Jadi aneh nih bertabrakan perkara ini satu sama lainnya. Uniknya lagi, begitu kemudian perkara etik itu dianggap diperbaiki, namun jabatannya tidak dikembalikan, lalu berimbas kepada proses pemilihan Pak Suhartoyo. Nggak nyambung ini. Padahal proses pemilihan itu adalah proses yang merupakan tindak lanjut dari proses diberhentikannya Pak Anwar Usman menjadi Ketua MK. Jadi bagi saya ada beberapa kejanggalan yang sangat perlu dijelaskan. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa akar perkara ini berkaitan dengan ruang politik yang sangat tinggi di Mahkamah Konstitusi. Dan itu terbuka di hadapan publik bagaimana peran paman terhadap anak yang menimbulkan ruang konflik kepentingan luar biasa yang dipertontonkan kepada publik sehingga tingkat kepercayaan publik kepada keberadaan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Marwah MK juga terganggu. Nah, setelah proses itu dilakukan pemilihan ketua yang baru yang berupaya mengembalikan marwahnya. Nah, sekarang kita dipertontonkan kembali upaya merebut kekuasaan terutama jabatan di Mahkamah Konstitusi. Padahal konsekuensinya agak luar biasa ke depan. Kalau kemudian Pak Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK, bukankah sebentar lagi akan ada perkara pilkada? Dan sebagian kita mengetahui bahwa di antara berbagai perkara pilkada di Indonesia melibatkan keponakannya dan ipar dari ponakannya. Jadi bukankah ini juga akan menimbulkan pertanyaan kembali terhadap posisi Pak Anwar Usman di kemudian hari? Bagi saya, hentikanlah keributan memperebutkan jabatan Ketua MK ini, biarkan MK memulihkan kepercayaan publik kepada MK, agar orang bisa percaya peradilan konstitusional kita jauh dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan yang ada. Artinya Mas Ferry, keputusan PT UN ini semakin mempertegas bahwa nuansa politiknya memang sangat tinggi begitu? Luar biasa sangat tinggi bahwa putusan ini janggal, tabrakan satu sama lain, gagasannya tidak tepat. Bagi saya mempertegas nuansa politiknya. Bukankah kita bisa melihat kecenderungan itu dari membaca isi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun ini belum final ya, sehingga Ketua MK masih Pak Suhartoyo dan dia akan terus menjalankan tugas-tugas birokrasi administratifnya sebagai Ketua MK sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Baik. Saya langsung ke Prof. Andi. Prof. Andi, tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry yang janggal adalah
PT UN bermaksud mengoreksi malah mengoreksi etik begitu ya Anwar Usman, tapi di saat yang sama status yang bersangkutan sebagai ketua MK tidak dikembalikan. Anda melihat ini seperti apa, Prof? Saya kira pertama-tama harus diluruskan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan akibat sebuah putusan tata usaha negara, ya, maka dia berhak mengajukan itu gugatan ke PT UN. Itu sudah pakem tuh bagi mereka yang belajar dan melakukan praktek peradilan, maka tidak heran. Kemudian memang ada problem ya, menurut saya di awal adalah pemberhentian hakim, pemberhentian ketua MK Anwar Usman ya oleh MK itu tidak tepat dan salah menurut saya, melampaui kewenangannya karena tidak ada diatur di dalam undang-undang MK maupun PMK tentang MK ini yang mengatakan bahwa ketua MK itu bisa diberhentikan. Kita harus kembali kepada praktek di MK, bahwa ketua MK itu dipilih dari dan oleh anggota hakim MK. Oleh karena itu secara a priori, secara a contrario bisa dikatakan dikembalikan juga pencabutan mandat itu. Ya, pencabutan mandat. Tidak ada ketentuan yang diatur tentang pemberhentian ketua MK oleh MK. Nggak ada. Dan kemudian di dalam persidangan, kebetulan saya menjadi saksi ahli yang diajukan oleh pengacara Prof. Anwar Usman, saya jelaskan dasar-dasar hukumnya. Ya, dan kemudian tidak ada bantahan dari pihak MK maupun dari pihak MK pengacaranya. Ya kan? Dan saya kira sudah tepat ini putusan PT UN membatalkan pengangkatan Pak Soehartoyo sebagai ketua MK dan kemudian memulihkan nama baik. Dan jangan lupa bahwa persoalan ini berawal dari putusan MK nomor 90. Ya. Kemudian di dalam putusan 141 hampir sama itu tidak dikoreksi, malah diperkuat. Dan jangan lupa putusan 141 diputuskan oleh 8 orang hakim minus Pak Anwar Usman. Jadi saya lihat tidak ada komplikasi politik seperti ini. Ini diuji betul di Petun dan kita harus berterima kasih. Ini Petun ini bukan mengkoreksi dia ya punya dengan nuansa politik, tidak. Ini adalah persoalan hukum, ya, persoalan penerapan hukum dan kemudian ini persoalan kelembagaan. Bagaimana sebuah lembaga ad hoc ya yang diberikan mandat oleh lembaga permanen kemudian memberhentikan ketuanya yang di luar dari kewenangannya. Tidak ada satupun pasal mengatakan diatur pemberhentian ketua MK oleh MK. Tidak ada di dalam undang-undang MK maupun di dalam PMK. Baik. Jadi saya kira sudah tepat dan menurut saya ya cara yang terbaik ya MK ini kan hakim-hakimnya negarawan katanya kan. Terima saja itu putusan PT UN dan diuji sekaligus siapa yang dipilih kembali menjadi ketua MK, ya kan? Dipilih aja lagi, ya di antara 9 hakim MK itu sehingga terselesaikan persoalan ini, ya. Dan kemudian persoalan, saya kira nggak juga misalnya kalau Pak Anwar Usman terpilih kemudian MK terpuruk atau Pak Soehartoyo terpilih kembali kemudian MK menjadi lebih besar dari generasi-generasi sebelum, saya kira nggak seperti itu. Jadi kembalikan pada realnya. Kalau hakim ketua MK itu dipilih oleh saya langsung minta MK, maka dia tanggapan Mas Ferry. Mas Ferry langsung saja tanggapan Anda, Mas Ferry. Ya, bagi yang juga belajar hukum administrasi negara ya Pak tentu paham bahwa ada yurisdiksi kompetensi absolut ya di dalamnya. Bahwa ada gagasan ini bicara pengadilan tata usaha negara itu adalah koreksi terhadap kebijakan dan tindakan administrasi negara. Lalu yang dipertanyakan besar dari putusan adalah pengembalian harkat yang merupakan wilayah etik, wilayah MK. Jadi bukan diperbaiki ruang birokrasi administrasinya oleh Petun. Dan kita sadar betul bahwa semua orang melihat ada konflik kepentingan antara paman dan anak dalam perkara itu. Dan itu tidak bisa dinafikan. Dan aneh kalau orang berupaya menafikan itu karena itu
sesuatu yang terlihat di hadapan publik ramai. Dan tidak boleh dibohongi pula, uniknya lagi putusan ini, dia mengatakan mengembalikan harkat, tetapi status ketua MK-nya tidak dikembalikan. Lalu besok kalau mau dilakukan pemilihan ulang, karena apa pemilihan ulang itu? Karena ada kekosongan jabatan ketua MK. Karena apa kekosongan itu timbul? Karena terbukti melanggar etik. Kan bertele-tele kita ini semua. Dalam rangka apa kemudian dilakukan pemilihan lagi? Bukankah pemilihan itu karena memang Pak Anwar Usman dianggap terbukti? Jadi bagi saya ini semua sandiwara yang kemudian mau dilihat seolah-olah benar, ya, mau dirangkai bahwa ini bukan masalah politik. Ini kebohongan yang dicoba dipampangkan ke hadapan publik bahwa ini bukan wilayah politik, tapi kita semua tahu ini ruang politik yang terjadi antara relasi paman anak yang berkaitan dengan pemilu presiden kemarin. Jadi memang putusan petun ini masalah. Kalau mau disalahkan ya, mau disalahkan relasi anak. Ya, saya belum selesai di poin ini, Bang Andi. Bahwa ini ya. Kalau menurut saya, Mas Ferry, kita kasih waktu dulu sebentar. Kita kasih waktu dulu, Mas Ferry. Ya, apakah kalau saya lihat, misalnya kalau selama ini praktik di MK, kalau ada indikasi katakan ada pihak terkait pada suatu perkara, itu diundang, ya kan? Harusnya pada saat itu, jangan lupa, harusnya saat itu, misalnya Gibran diundang, ditanya ini apa betul, dan kemudian terjadi kan konflik, ya kan? Antara yang mengajukan perkara dengan Gibran saling gugat. Dan kemudian begini juga, Pak Anwar Usman ini datang belakangan, ya kan? Datang belakangan setelah tidak datang, ada absen, ya kemudian muncul. Kenapa yang 8 ini tidak mengajukan keberatan? Katakanlah secara berlapan melawan yang satu. Oh Pak Anwar, Anda nggak bisa lagi masuk perkara ini. Anda masih di belakangan. Anda itu perkara punya indikasi konflik kepentingan. Kenapa tidak disampaikan? Keluhan-keluhan ini disampaikan melalui ruang publik, ya melalui wawancara, ya melalui dissenting opinion sebetulnya ide, bukan sesuatu yang personal. Tapi ini disampaikan secara personal, itu persoalannya. Dan kemudian putusan 90 itu esensinya diperkuat dan dibenarkan oleh putusan 41 oleh 8 orang ini, 8 orang hakim. Ya kenapa tidak mengambil suatu sikap misalnya ini? Dan jangan lupa, saya ini pernah di MK. Ya, kalau ada suatu pertentangan, sikap-sikap hakim MK terdahulu itu keras. Ya, bahkan terhadap ketua MK yang pertama juga ada suatu peristiwa yang keras. Pak Mahfud pernah berdiri sendiri menyatakan pendapatnya berbeda dengan 8. Kenapa tidak dilakukan seperti ini? Jadi, maksud saya yang hal-hal yang ini. Dan kemudian kalau misalnya katakanlah ini kan diuji terus dan sudah tepat, ya sudah tepat logika Majelis PT UN untuk tidak mengembalikan katakanlah posisi ketua karena ngerti bahwa pemilihan ketua dari dan oleh anggota. Ya, seperti jadi semua ini muncul di dalam persidangan. Saya nggak tahu Pak Ferry ini ikut memberikan keterangan dalam sidang atau tidak. Ya kan kalau saya memberikan keterangan posisi seperti itu. Baik, Mas Ferry jadinya Mas Ferry. Mas Ferry, jadi sebenarnya MK perlu banding tidak? Gimana? Jadi sebenarnya MK perlu banding tidak? Perlu mengajukan banding tidak? Ya perlu banding dong, karena yang dirugikan itu MK, karena perkara ini membuat situasi di MK kian runyam, proses pemilihan ketua bertele-tele, seolah-olah hakim konstitusi sedang berebut jabatan. Perlu diperhatikan baik-baik kasus ini ya, bahwa benar bahwa yang ada di undang-undang itu bukan diberhentikan jadi ketua, tapi diberhentikan jadi hakim konstitusi. Nah harusnya kalau memang petun itu mau membenarkan apa yang ada di undang-undang, Anwar Usman itu harus diberhentikan jadi hakim konstitusi. Dari mana pasalnya itu? Jadi ya ada, silahkan baca. Kalau diberhentikan itu. Karena diberhentikan itu ya salah satunya ya diberhentikan jadi hakim konstitusi. Nah, bagi saya ini yang coba ditutup-tutupi dalam perkara ini, saya akui ada slip dari MK-MK karena istilah diberhentikan jadi ketua itu bukan pilihan.
pilihannya diberhentikan dan itu sudah disampaikan di dalam dissenting di dalam perkara MK bahwa yang tepat itu adalah diberhentikan jadi hakim konstitusi. Oke, jadi Nah ini yang Prof. kemudian Andi harus dibenahi oleh Petun. Ya. Nah Oke. saya mau mengatakan bahwa sudahlah, ini semua cerita kita tahu, ini ada relasi kekuasaan di dalamnya, ada anak presiden, ada ipar presiden, dan ada kepentingan presiden di dalamnya. Mencoba mengurai siapa yang harusnya bertanggung jawab sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Intelektual sedang membohongi publik soal kebenaran yang terjadi dengan berbagai alasan. Oke, Itu saya langsung ke masalah Prof. serius. Andi. Prof. Andi, jadi menurut Anda singkat saja, apakah Anwar Usman masih punya kesempatan untuk kembali menjadi Ketua MK? Saya kira berikan aja kesempatan secara fair ya pada semua. Ini kocok ulang aja. Ya kan simpel sekali, kocok ulang. Diuji nih. Yang dipercaya itu Soeharto atau Anwar Usman. Ya kan? Kan belum tentu juga situasi ekstrim misalnya diuji misalnya Pak Soeharto mental, Pak Anwar Usman kembali. Diuji kembalikan pada mekanisme dan kemudian selesai. Ya kan? Jadi kalau sudah selesai gini semua orang bisa bekerja. Ya kan? Dan yang penting ke depannya bagaimana. Ya kan? Ini pengalaman aja. Pengalaman MK tidak melaksanakan tradisi selama ini. Kalau ada persoalan orang pihak terkait diundang, tanya. Diperiksa sama. Pemeriksaan KTK, pemeriksaan DPD, DPRD macam-macam, semua sama. Tapi ini tidak dilakukan. Ya, buat saya tidak ada persoalan politik, tidak ada persoalan presiden. Misalnya ada tuduhan presiden campur tangan dalam petungan, presiden campur tangan sekarang di MK cawe-cawe. Kalau memang maunya itu tuduhan seperti itu dibuktikan di pengadilan, datang sebagai saksi ahli. Kita akan lihat nanti hasil Itu bandingnya jalan yang paling akan benar. seperti apa. Tidak ada Prof. istilah Andi dan saksi juga ahli, Mas Bang Ferry, Andi, mohon yang maaf. ada ahli atau saksi. Ya. Ya, baik. Mohon maaf Jadi waktu ahli, kita jadi sudah dalam habis. Terima kasih memberikan Prof. pendapat, Andi, Pak. Mas Ferry Ya. sudah memberikan analisanya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.